Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Kalian yang pengen rakit PC kere-hore dengan budget yang limit banget, bisa main game, streaming, editing ya. Tentu ini bukan hal yang sulit di tahun 2023 ini. Nah, karena ya, kenapa ayo kan? Sekarang PGA Card udah pada mulai turun-turun banget. Bahkan bisa dikatakan ini udah normal kembali. Dibandingkan dengan tahun 2020-2021, harga PGA Card tuh kenceng-kenceng banget ya. Bahkan kabar gembiranya lagi, di tahun 2023 ini banyak prosesor yang teknologinya lebih kenceng dibandingkan tahun 2020-2021 dengan harga yang sama, bahkan lebih murah. Jadi pas banget lah rakit di tahun 2023 sekarang. Nah, kebetulan di sini saya punya PGA Card ya, GPU ini ya. Ini bekas dari Nvidia GTX 1050 non-Ti. Dia tuh tanpa power pin, tuh kan, tanpa power pin. Terus TDP-nya hanya 75 watt saja. Jadi pakai power supply yang direkomendasikan sama si Nvidia-nya untuk GTX 1050 ini 300 watt ke bawah. Nah, ini kabar gembira juga ya untuk kalian di rumahnya yang masih 900 watt gitu kan, listriknya masih subsidi, ini masih bisa aman gitu ya. Bukan sahabat PLN gitu ya. Kebetulan juga di sini saya dapatnya versi yang Gigabyte, ini tuh Gaming OC Edition ya. Jadi performanya sedikit lebih kenceng dibandingkan GTX 1050 yang Founder Edition atau yang biasa gitu ya, karena ini versi yang OC Edition. Ditambah lagi ini dia punya dual fan gitu ya. Nah, pasti banyak yang banget, Bang, itu harganya berapa? Nah, ini harganya PGA Card-nya tuh di bawah 1 juta. Ya 1 juta pas lah, ada yang jual 1 juta, ada yang di bawah 1 jutaan juga. Pasti teman-teman di luar sana juga bilang, wah Bang, 1 jutaan mah mending PGA Card itu, mending PGA Card ini. Nah, itu kembali lagi ke keinginan kalian gitu ya. Tapi menurut saya, apalagi saya kemarin juga beli PGA Card RX 570 harganya 900 ribuan, itu kan X mining ya, bekas mining. Tapi ternyata banyak kekurangannya kalau dipakai untuk main game. Yang pertama, dia tuh hanya punya satu port ya, port DPI aja, terus pakai converter ke HDMI gitu ya. Nah, ketika dipakai main game FPS, meskipun ya FPS-nya mendapatkan ketika main Valorant gitu ya, FPS-nya 120, 140 FPS gitu ya. Tapi tetap rasanya tuh di 60 FPS aja gitu kan. Karena si converter DPI, konverternya ini ke HDMI kurang bagus juga ya. Paling konverter yang gratisan itu harganya 10.000 atau 15.000 tidak bisa mentransfer kecepatan frame sesuai dengan yang dikeluarkan si PGA Card tersebut. Jadi terlimit sama si konverternya. Makanya rasanya tuh meskipun dapat 120 fps, 140 fps, rasanya tuh tetap kayak 60 fps aja. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan kalau kalian yang beli kemarin RX 570 yang bekas mining terus dikasih konverter. Nah, coba bandingin aja gitu kan, dapat 120 fps main Valorant gitu. Tapi tetap ya, rasanya di pandangan saya pribadi, karena saya juga kemarin beli ya, cuma 60 fps aja gitu rasanya. Jadi nggak nikmat tetap ya. Tapi kalau misalkan di PGA Card ini kelebihannya ya, dia udah punya 3 display port. Jadi bisa pakai 3 monitor atau 2 monitor lah dipakai live streaming. Ini tentunya udah bisa juga karena dukungan untuk si Nvidia untuk live streaming, untuk editing udah bagus banget lah dibandingkan Radeon gitu ya. GTX 1050 ini tuh dirilis tahun 2016 dengan arsitektur Pascal ya, kode namanya Pascal 14 nanometer. Dia tuh punya 2 GB 128 bit GDDR5 dengan bandwidth 112,1 GB per second. Ya udah, sekarang kita langsung saja tes ya performa si GTX ini dari Gigabyte 1050 non-Ti ya, OC Edition untuk main game, live streaming, dan juga tentunya editing gitu. Bagaimana performanya? Yaudah, kita langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke, kalian yang penasaran PC di samping saya ini, saya jadikan testbednya untuk pengujian GTX 1050 di pengujian game ini ya. Keren kan? Ini the real kursi gaming. Pengujian game pertama ini ada Apex Legends resolusi 1080p, presetnya medium aja.
supaya FPS bisa stabil di 50-60 FPS-an. Masih enak lah ya main game FPS seperti ini. Kalau pengen lebih tinggi FPS-nya, kita bisa setting di low. Nah, penggunaan si GTX 1050 ini udah mentok 100%-an, suhunya di 60 derajat Celciusan, naik turun sedikit ya. Ini adem banget, apalagi dual fan ini bekerja maksimal. Jadi si VGA card ini walaupun second ya tetap dingin ya. Watt GPU juga di sini terlihat di 60, 65, 68 naik turun juga. Nggak heran ya, dulu GPU ini banyak yang cari karena performance-nya. Oke, game kedua ini Rise of the Tomb Raider, masih sama 1080p, presetnya medium ya. GPU Nvidia terkenal dengan fitur PISX yang bisa membuat gerakan game tuh lebih realistis. Walaupun GTX 1050 belum support ray tracing, tapi dengan software PISX ini di dalamnya tuh membuat game terlihat lebih realistis, detail ya. Nah, ini contohnya nih, seperti ada gerakan angin, terus lambaian rambut si karakternya, cahaya matahari di sini terlihat lebih realistis dan karakternya tuh terasa lebih hidup, nggak kaku ya. Beda jika main di GPU yang nggak ada fitur PISX-nya. Ini salah satu kelebihan di zaman itu di kelas GPU yang sama dengan kompetitornya. Game ketiga, GTA 5, resolusi 1080p, presetnya very high, FPS di atas 140-an. Game ini tuh terasa ringan ya untuk si GTX 1050, apalagi GPU ini tanpa power pin plus pakai dual fan juga. Jadi super adem lah, nggak khawatir. Konsumsi wattnya juga hanya berkisar di 66-68 watt, irit pisan, tidak ramah untuk PLN. Lanjut game keempat, ini game berat di tahun 2020, si Horizon Zero Dawn ya, masih sanggup di resolusi 1080p meskipun presetnya harus slow. Cukup stabil, nggak ada bug, nggak ada delay render, walaupun FPS rata-rata di 45-an ya. Tapi kemarin di RX 570 ya, meskipun FPS-nya lebih tinggi dari ini, kadang ada delay rendernya gitu ya. Jadi kurang nyaman aja ketika melakukan benchmark seperti ini. Kalau di GTX 1050 ya, karena driver Nvidia tuh lebih baik ya. Nah, kelihatan kan si benchmark ini terlihat lebih lancar. Oke, sekarang kita tes live streaming main Apex Legends. Game ini cukup berat ya. Ini tes streaming di Facebook. Display out-nya pasti terasa lebih mulus, lebih lancar dibandingkan RX 570 yang kemarin. Jauh rasanya perbedaan output displaynya. Kalian bisa perhatiin ini hasil streaming si GTX 1050 lebih smooth, enak ditonton, membanyakan para follower kita ya. Nvidia punya kelebihan di sini, ini lumayan untuk para streamer pemula, membantu memanjakan para penontonnya, ini nilai plus lah ya, supaya visual tuh lebih enak dipandang di layar ya, ketika penonton ya nonton live streaming kita gitu ya. Terus satu lagi, ini dipakai editing, jelas sangat ngebantu banget karena CUDA core di dalam GPU Nvidia sangat kompatibel sehingga bisa membantu meringankan kerjaan saat proses editing. Misalkan saat playback di timeline, ini bisa lebih mulus karena rendernya ini lebih cepat. Terus kalau untuk ekspor video sih, kecepatan render di Premiere Pro tentu ya balik lagi ke performa CPU yang kita pakai. Ya nggak masalah juga, biasanya kalau kita render kan suka ditinggalin, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting saat editing di timeline lebih lancar. Nah, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat ya performa si GTX 1050? Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan ya ketika kalian mau beli VGA card di harga 1 jutaan. Karena banyak banget ya sekarang VGA card harga 1 jutaan, wah bang, nambah 200.000 lagi lah dapat RX 580 yang mereknya tuh dari Cina itu kan. Nah, itu memang baru ya, tapi saya nggak terlalu begitu menyarankan lah, apalagi dia tuh brandnya brand luar gitu kan. Kalau kita tinggal di Indonesia ya belilah produk-produk yang resmi ya, yang ada di Indonesia. Kita cinta Indonesia. Tapi kalau kalian yang beli VGA card dari luar gitu kan, berarti nggak cinta Indonesia gitu ya. Oke, balik lagi ke GTX 1050. Kalian nggak usah khawatir karena si GTX 1050 ini bukan targetnya para miner gitu, para mining gitu ya. Jadi dulunya ini pasti bekas gaming, bekas kantoran juga gitu ya. Karena performanya juga ya nggak terlalu kenceng, wattnya juga nggak terlalu boros ya. Kalau miner itu kan performanya dicarinya yang kenceng-kenceng supaya bisa menambang lebih cepat. Oke, jadi ini menurut saya salah satu VGA card di bawah 1 jutaan yang masih worth it. Pertama, dari harganya ya di bawah 1 jutaan. Kedua, wattnya, konsumsi wattnya ini
irit banget gitu ya. Terus ketiga, nah ini dia kelebihannya punya dual fan, jadi lebih adem lah. Kalian juga udah lihat tadi ya, ketika main game suhunya tuh ya di bawah 60 lah ya, nggak terlalu panas. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.